Halo Sobat Pajak. Di video kali ini, kita akan kembali membahas beberapa istilah penting dalam dunia perpajakan. Pajak memang sering dianggap sebagai sesuatu yang rumit dan membingungkan. Namun, dengan memahami istilah-istilah kunci, kita bisa lebih mudah memahami konsep dan aturan perpajakan yang berlaku. Mari kita simak sama-sama. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan. Wajib pajak wajib memiliki NPWP untuk melakukan kewajiban perpajakannya. Ada dua jenis wajib pajak, yaitu wajib pajak pribadi dan wajib pajak badan. Wajib pajak pribadi adalah WNI dan warga negara asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Wajib pajak badan adalah subjek pajak yang berbentuk badan usaha atau organisasi. Yang termasuk wajib pajak badan adalah badan usaha seperti PT, CV, firma, koperasi, perkumpulan atau organisasi atau lembaga. Badan usaha tetap atau BUT. Fiskus pajak berasal dari bahasa Latin, fiscus, yang berarti perbendaharaan negara atau kas negara. Fiskus pajak merupakan petugas negara yang mempunyai kewenangan dan tanggung jawab di bidang perpajakan untuk menegakkan ketentuan perpajakan. Fiskus pajak wajib mengikuti pendidikan atau pelatihan perpajakan dari DJP. Struktur organisasi Fiskus Pajak berada di bawah Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Fiskus Pajak merupakan pegawai negeri sipil atau PNS di lingkungan Kementerian Keuangan. SPT atau Surat Pemberitahuan adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang. Fungsi SPT adalah sebagai sarana bagi wajib pajak untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang. Sebagai alat untuk melakukan pengawasan kepatuhan wajib pajak. Sebagai data bagi Fiskus dalam menerbitkan surat ketetapan pajak atau SKP. Jenis-jenis SPT adalah SPT masa dan SPT tahunan. SPT masa digunakan untuk melaporkan pajak dalam masa pajak tertentu seperti bulanan atau kuartalan. Contoh SPT masa adalah PPh pasal 21, 22, 23, 26, PPN, PPNBM. SPT tahunan digunakan untuk melaporkan pajak dalam 1 tahun pajak. Contohnya adalah PPh orang pribadi, PPh badan. Tarif pajak adalah ketentuan persentase untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayar. Jenis-jenis tarif pajak adalah tarif pajak tetap atau flat rate, yaitu besaran tarifnya sama untuk semua lapisan atau golongan. Contohnya, tarif PPh final, PPh pasal 22 impor, PPN. Tarif pajak progresif, yaitu besaran tarifnya meningkat seiring dengan peningkatan jumlah penghasilan atau objek pajak. Contoh, tarif PPh orang pribadi. Tarif pajak regresif adalah besaran tarifnya menurun seiring dengan peningkatan jumlah penghasilan atau objek pajak. Tarif pajak regresif ini jarang diterapkan di perpajakan Indonesia. Dasar pengenaan tarif PPh adalah berdasarkan penghasilan neto. Tarif PPN berdasarkan nilai barang atau jasa. Sedangkan tarif PPNBM berdasarkan nilai penjualan barang mewah. Yang dimaksud dengan pembetulan sendiri adalah upaya yang dilakukan oleh wajib pajak untuk membetulkan surat pemberitahuan yang tidak benar. Dasar hukum dari pembetulan sendiri adalah Pasal 8 Ayat 1 dan Ayat 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). Syarat pembetulan sendiri adalah belum diterbitkan surat ketetapan pajak atau SKP. Kemudian belum dimulainya pemeriksaan pajak. Dan yang terakhir adalah masih dalam batas waktu 2 tahun sesudah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak,
atau tahun pajak. Keuntungan pembetulan sendiri adalah menghindari denda atau sanksi yang lebih besar jika dilakukan pemeriksaan pajak, mencerminkan kepatuhan dan itikat baik wajib pajak, menghindari tindakan pidana di bidang perpajakan. Itulah beberapa istilah penting dalam perpajakan yang telah kita bahas dalam video kali ini. Semoga penjelasan yang disajikan dapat menambah wawasan dan pemahaman kita tentang konsep-konsep dasar perpajakan. Jika Anda memiliki pertanyaan atau ingin mendiskusikan lebih lanjut mengenai topik ini, jangan ragu untuk memberikan komentar di bawah video ini. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.